Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Salsabila. Semester 4 PAI Pagi, mata kuliah Filsafat Umum. Saya akan menjelaskan mengetahui makna empirisme. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekan peran pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peran akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani emperia yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagian suatu doktrin empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, sama hidung. Yang terakhir hidung. Selanjutnya, secara terminologis terdapat beberapa definisi mengenai empirisme. Di antaranya doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman. Pandangan bahwa semua ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Pengalaman inderawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal. Menurut aliran ini adalah tidak mungkin untuk mencari pengetahuan mutlak dan mencakup semua segi, apalagi bila di dekat kita terdapat kekuatan yang dapat diakuasi untuk meningkatkan pengetahuan manusia, yang meskipun bersifat lebih lambat namun lebih dapat diandalkan. Lanjutan, yang kedua itu ada gagasan pemikiran empirisme. Yang pertama itu ada pemikiran induktif. Berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus umum hukum yang disimpulkan di fenomena dilidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diliti. Generalisasi adalah bentuk dari metode berpikir induktif. Jalan induksi mengambil jalan tengah, yakni di antara yang memeriksa cuma satu bukti saja dan jalan yang menghitung lebih dari satu tetapi boleh dihitung semuanya satu persatu. Induksi menggadaikan bahwa karena beberapa tiada semuanya di antara bukti yang diperiksanya itu benar, maka sekalian bukti lain yang berkawan sekolah dengan dia benar pula. Berpikir secara induktif merupakan suatu cara berpikir dengan mendasarkan pada pengalaman yang diulang-ulang. Biasa juga merupakan sebuah kumpulan fakta yang berserakan yang kemudian kita secara sesuaikan di antara fakta-fakta tersebut sehingga masing-masing fakta memiliki keterkaitan satu sama lain. Berpikir secara induktif merupakan suatu alat generalisasi dari pemikiran kita untuk kemudian jadi
jadikan suatu pegangan untuk atas kejadian tertentu. Sains probabilistik biasanya sangat menyukai cara pandang seperti ini. Kebanyakan dari pengetahuan sehari-hari kita juga merupakan hal dari berpikir induktif. Api itu panas, es itu dingin. Yang ketiga itu ada tokoh-tokoh empirisme. Yang pertama itu ada Faris Bahcon. Faris Bahcon 1561 sampai 1626. Dia adalah seorang filsuf, negarawan dan penulis Inggris. Ia dikenal sebagai pencetus pemikiran empirisme yang mendasari sains, tulisan, dan pemikiran mempengaruhi metode sains yang dititik beratkan pada empirisme yang dikenal juga sebagai metode Bacon. Bacon lahir di London pada tahun 1561 sebagai putra pegawai eselon tinggi masa pemerintah Ratu Elizabeth. Tak kala menginjak usia 12 tahun, ia belajar di Eton School in Cambridge. Tetapi baru 3 tahun keluar begitu saja tanpa menggondol gelar apapun. Terus yang kedua ada Thomas Hobbes 1588 sampai 1679. Hobbes dikenal sebagai salah satu perintis kemandirian filsafat. Dia terdapat bahwa sejak lama filsafat disupi banyak gagasan religius. Bahkan pada zaman Renaissance banyak filsuf yang sulit membedakan filsafat dari teologi. Hobbes lalu menegaskan bahwa filsafat tidak berurusan dengan ajaran-ajaran teologis yang menjadi objek penelitian. Filsafat adalah objek-objek di lahir yang bergerak beserta ciri-cirinya, atau dengan kata lain, objek-objek yang dapat dialami dengan tubuh kita. Terus manusia sebagai mesin antisosial. Hobbes melukiskan manusia sebagai sebuah mesin antisosial. Manusia menurut adalah makhluk yang dapat di dasarnya ingin memuaskan kepentingan sendiri, yaitu untuk memelihara dan mempertahankan dirinya sendiri dengan cari penikmatan dengan meledek dari rasa sakit. Karena itu manusia dibijakkan adalah manusia yang mampu memaksimalisasi pemenuhan keinginannya untuk sejarah individualnya. Terus yang ketiga itu ada John Locke 1632 sampai 1704. Locke dilahirkan dari keluarga yang memihak parlemen. Locke belajar di Universitas Oxford dan di sana dia menyukai fisiologi
dan alergis terhadap filsafat Sokratik dan juga sedikit meminati karya-karya klasik. Di lain pihak, dia sangat besar dipengaruhi oleh pandangan-pandangan liber dosen on one. Yang terakhir itu ada David Hume 1711 sampai 1776. Dia adalah seorang filsuf empiris. Filsuf ini dilahirkan dari keluarga yang terpandang. Ayahnya seorang tuan tanah yang kaya meninggal selagi Hume masih kecil. Semasa mahasiswa di Universitas Edinburgh, Hume meminati studi klasik dan secara mandiri mempelajari filsafat dan kesusastraan. Kecenderungan ini bertentangan dengan keinginan ibunya yang menghendaki studi hukum. Lama-kelamaan menjadi jelaslah bahwa Hume menyukai filsafat. Jadi yang terakhir itu adalah dampak dari empirisme. Kata empirisme berasal dari kata Yunani yaitu empirikos yang berarti pengalaman. Manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya, dan sesuai dengan kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. Dengan indra manusia dapat melihat sesuatu yang semata-mata fisik meskipun masih sangat sederhana. Menurut Ahmad Dali, empirisme diambil dari bahasa Yunani yaitu emperia, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Aliran ini menekankan peran pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan pengetahuan itu sendiri serta mengecilkan pekan akal. Empirisme adalah paham filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar ia yang oleh logis dan ada bukti empirisme. Dengan empirisme, aturan untuk mengatur manusia dan alam itu disebut empirisme. Juga memiliki kekurangan yaitu ia belum seukur empirisme hanya sampai pada konsep-konsep yang umum. Kelebihan empirisme adalah pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar karena paham empiris menghadapkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dan kelemahan empirisme cukup banyak, diantaranya yaitu yang pertama itu ada indera terbatas, benda yang jauh kelihatannya kecil. Yang kedua indera penipu, pada orang yang sakit malaria, gula rasanya pahit, udaranya panas, dirasakan dingin. Ini akan menimbulkan pengetahuan empiri yang salah juga. Yang ketiga itu objek yang penipu, contohnya ilusi fata morgana. Jadi objek itu sebenarnya tidak sebagian ia tampak oleh alat indera. Ia membohongi indera ini jelas dapat menimbulkan inderawi yang salah. Yang terakhir itu ada indera dan objek sekaligus. Empirisme adalah empirisme lemah karena keterbatasan indera manusia. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.